Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailinda Nurhidayah dengan NIM 3220335. Di sini saya akan mempresentasikan tugas salah satu mata kuliah perancangan basis data dengan dosen pengampu Bapak Indra. Di sini saya akan menjelaskan sebuah IRD dari sebuah apotik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk menjelaskannya. Bisa dilihat ya, di sini terdapat tabel atau mungkin diagram. Di sini terdapat beberapa entitas, atribut beserta tabel. Nah, di sini terdapat ada entitas karyawan, faktur penjualan, pelanggan, obat, supplier, faktur pemesanan, dan juga di sini di satu entitas itu terdapat beberapa atribut ya. Nah, yang bulat-bulat ini termasuk ke dalam atribut, dan ini tabel. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu diagramnya. Nah, ini ada entitas karyawan. Di sini terdapat ada 4 atribut, yaitu nomor telepon, alamat, nama, ID karyawan. Nah, untuk tabel karyawan, di sini terdapat ID karyawan. Jadi si atribut ini dimasukkan ke sini. Jadi si tabel itu berisi atribut yang ada di karyawan, yang ada di entitas karyawan. Nah, untuk terakhir saya menambahkan nomor faktur dan ID obat karena karyawan di sini dari entitas karyawan nanti akan ada hubungannya ke faktur penjualan, begitupun dari karyawan ke obat nanti akan ada relasinya. Kenapa di sini yang dituliskannya nomor faktur dan ID obat? Karena ID obat ataupun nomor faktur itu merupakan sebuah primary key kalau nggak salah ya. Jadi itu merupakan nomor atau angka yang tidak mungkin sama dengan yang lainnya. Pasti setiap jenis nomornya itu akan beda-beda, tidak akan ada yang sama. Untuk di tabel obat juga sama. Di sini di terakhirnya ditambahkan ID supplier, karena nantinya dari obat akan ada relasinya ke supplier. Begitupun di tabel supplier ada nomor, karena nanti dari supplier akan ada relasinya ke faktur pemesanan. Nah, di sini ada membuat, menjual, membeli, mensuplai, dan membuat. Di sini menjual karena nantinya karyawan akan menjual obat. Jadi di sini hubungannya menjual. Antara karyawan obat hubungannya itu menjual. Nah, untuk obat ke pelanggan hubungannya itu membeli. Karena nanti si pelanggan kan akan membeli obat. Jadi hubungan pelanggan ke obat itu atau relasi pelanggan ke obat itu membeli. Kalau obat ke supplier tentu saja mensuplai. Nanti kan supplier akan mensuplai obat. Nah, untuk faktur pemesanan ke supplier itu membuat. Jadi nanti si faktur pemesanan itu akan mengirimkan atau obat ke supplier. Nah, untuk menjelaskannya, di sini ada pelanggan. Nah, pelanggan itu dapat membeli lebih dari satu jenis obat ya tentunya. Kemudian seorang karyawan juga dapat menjual obat lebih dari satu jenis ke setiap pelanggan. Dalam proses penjualan, karyawan membuat faktur penjualan. Nah, satu karyawan itu dapat membuat satu atau lebih faktur penjualan, dan satu faktur penjualan itu hanya dapat dibuat oleh satu karyawan. Jadi setiap obat yang terjual nantinya akan dicatat di faktur penjualan, dan satu jenis obat ditulis dalam beberapa faktur. Kemudian satu fakturnya itu bisa terdapat lebih dari beberapa obat ya. Kemudian obat ini berasal dari supplier kan. Nah, satu jenis obat sebenarnya bisa disuplai dari beberapa supplier. Mungkin untuk membedakannya itu ID suppliernya. Jadi sebenarnya satu obat itu tidak hanya disuplai dari satu supplier juga gitu. Jadi seperti ibaratkannya gini, jenis obat A disuplai dari supplier B misalnya. Nah, ibaratnya si obat A sedang kosong di supplier B, kemungkinan saja obatnya bisa disuplai lagi mungkin dari supplier C gitu. Jadi kemungkinan obat ini sebenarnya
tidak mematok atau tidak tidak harus berpaku dalam satu supplier. Jadi bisa disuplai dari beberapa supplier. Jadi tidak hanya satu supplier saja gitu. Nah, kemudian dalam satu supplier dapat menyuplai beberapa jenis obat. Nah, jadi si supplier ini jadi dapat mensuplainya itu mungkin ada 3 jenis obat dalam satu kali menyuplai. Jadi tidak satu jenis obat saja gitu yang disuplainya. Kemudian satu jenis obat berasal dari beberapa faktor pemesanan. Dan satu faktor pemesanan hanya terdiri dari satu supplier. Mungkin ya gitu ya hubungannya itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, dari karyawan ke faktur penjualan itu membuat. Jadi nanti si karyawan akan membuat faktur penjualan mengenai beberapa obat yang terjual. Begitupun karyawan ke obat, nantinya karyawan akan menjual obat dan obat ke pelanggan. Nantinya pelanggan akan membeli obat dan obat yang dibeli itu bisa berupa beberapa jenis. Begitupun dengan supplier ke obat. Jadi supplier akan menyuplai obat dan tentunya satu jenis obat tidak hanya disuplai dari satu supplier saja. Begitupun dari faktur penjualan ke supplier. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.